Alhamdulillah, sudah berhadir bersama kita, Bapak Ibu, wali murid. Perlu kami perkenalkan sedikit, peserta kita yang Silakan. hadir. Alhamdulillah, kita Yayasan Widatul Ummah mengelola sekolah Qurrata Ayun. Semoga anak-anak kita di sini menjadi anak yang Qurrata Ayun semua. Amin. Alhamdulillah, dari PAUD, TK, SD, dan SMP, sungguh kita sebenarnya ada 1.100 anak Masya Allah. yang hadir, yang ada di sekolah kita. Dan pada hari ini kita mengundang semua wali murid. Kalau di Zoom, alhamdulillah sudah hadir 437 orang, karena memang orang tuanya tidak sampai 1.000, karena ada anaknya yang 2, 3, atau bahkan 4 di sekolah kita. Nah, Insya dan Allah. hari ini dalam situasi pandemi memang kita membutuhkan tausiah, bagaimana kita di sekolah juga orang tua bisa menjadi orang tua yang dirindukan, idaman bagi anak-anak. Apalagi hari ini dalam situasi pandemi anak-anak kita mayoritasnya dengan orang tua di rumah. Maka Ya, untuk itu kami mohon kesediaan memberikan tips-tipsnya kepada kita, sehingga mudah-mudahan kebersamaan wali murid kita dan anak-anak di rumah lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan anak-anak yang diimpikan, anak-anak yang qurrata ayun. baik. Demikian sekedar perkengantar dari kami, dan Masya untuk Allah. selanjutnya sepenuhnya acara ini, waktu dan tempat kami persilakan kepada falyatafaddal alaihi mashkura. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair, dan semua yang hadir. Mohon maaf atas segala keterbatasan tempat, suara dan sebagainya ini di rest area. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, adanya wabah ini adalah kesempatan tak ternilai dari Allah, ya, yang mungkin tidak akan pernah dijumpai sepanjang hidup kita, di mana Allah mendekatkan kita dengan anak-anak. Yang pertama, sekarang kita punya alat ukur, kita sudah bisa jadi orang tua yang utuh atau belum. Selama ini kita menyerahkan pendidikan anak ke sekolah, sehingga kualitas kemampuan kita sebagai guru ini belum terukur. Nah, jadi dengan adanya seperti ini sekarang kita jadi mengukur nih. A juga sama, karena anak A juga berada di rumah, ya. Ini A ada feedback nih, ada suara yang kembali, ada yang bisa membantu operator. Saya dengar suara saya lagi ini. Mungkin ada yang harus dikecilkan, ya. Baik, jadi jangan berpikir negatif, jangan berpikir salah. Kalau nasi jadi bubur, yang kita pikirkan adalah cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Jadi A juga mengevaluasi kemampuan sebagai seorang ayah dengan situasi ini, karena selama ini anak dipesantrenkan, ya. Nah, sekarang ketahuan modal kita yang sesungguhnya nih. Satu itu. Jadi menghadapi anak yang ada di rumah ini, yang harus belajar itu sebetulnya bukan anak, orang tua, ya. Memposisikan kita jadi guru di rumah selain jadi orang tua. Ini penting sekali. Dan yang kedua, itu anak belajar itu memang belajar pendidikan akademik. Jangan takut, ya. Sekarang kehilangan kesempatan belajar akademik karena mereka sekarang punya kesempatan belajar kehidupan. Ini yang sangat penting. Ada yang lebih penting dari belajar matematik, fisika, biologi, dan lain sebagainya adalah bagaimana belajar menghadapi hidup. Dan ini diperoleh dari orang tuanya. Ini penting untuk dipahami nih, orang tua. Sekarang Allah memberikan kesempatan mengajari bagaimana hidup, bagaimana mengatasi masalah, mengatasi konflik, bagaimana mengatasi kesulitan keuangan. Ini sekarang kesempatan anak-anak dapat ilmu dari ibu bapaknya. Halo?
Halo, ya. Ya, bagus ya. Ha, terdengar. Kelihatan pada melongo gini rata-rata nih kan. Mohon maaf, audionya memang dimatikan. Ya, nggak apa-apa. Biar kita berdua aja yang ngobrol. Jadi, kan ada, wah ini katanya kita bisa kehilangan satu generasi. Jangan gitu hadirin. Itu terlalu pesimistis. Tenang saja. Ya. Kehilangan 1 tahun belajar formal di sekolah tidak berarti anak-anak kehilangan segala-galanya. Karena sekarang anak-anak bisa belajar kesabaran, belajar syukur, belajar ridho terhadap takdir, belajar mengatasi perbedaan pendapat. Banyak sekali ilmu kehidupan yang sekarang di rumah bisa dipelajari, yang tidak dipelajari di sekolah. Makanya situasi seperti ini harus kita yakini merupakan karunia Allah. Asli nih juga sekarang kan dari 11 anak tinggal 2 yang belum menikah tuh ya. Tinggal 3. Nah ini juga ternyata tidak gampang nih ya. Kalau anak di pesantren ngapalin Quran, rajin. Nah pulang ke rumah beda lagi urusannya ya nggak? Gimana supaya anak tidak horor melihat ibu bapaknya? Karena ada ibu bapak yang keterampilannya cuma 2, yaitu nyuruh dan melarang ya. Nggak ada peningkatan dari dulu gitu. Tiap anak tuh aset buat disuruh dan aset buat dilarang. Hati-hati nih. Nah berikut ini kita harus yakin lah ya bahwa anak-anak itu adalah milik Allah. Anak-anak itu ciptaan Allah. Anak-anak itu dalam genggaman Allah. Anak-anak itu bisa soleh atau tidak tergantung Allah yang membulak-balik hatinya. Nah Allah lihat kelakuan kita selaku ibu bapaknya. Jadi kalau Allah lihat ini ibu bapaknya nih nggak bener nih, ya jangan heran anaknya oleh Allah tidak ditolong. Tapi kalau ibu bapaknya tuh gigih sekali memperbaiki diri, gigih meminta ampun ke Allah, gigih meminta pertolongan ke Allah, ya tidak sulit bagi Allah ngebulak-balik hati anak ya. Sangat mudah, itu anak itu sepenuhnya dalam kekuasaan Allah setiap saat. Baik, karena visi rumah tangga yang terbesar itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita harus tahu siapa nih yang tidak akan tersentuh api neraka. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum biman tuharramu, ada 2 hadisnya, yang satu tuharramu alaihin nar, maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Lalu Rasulullah bersabda, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ini dia nih. Jadi di rumah biarkan anak-anak belajar 4 ini dari ibu bapaknya. Kalau ngajarin tafsir mungkin gak ketaekan ya. Ngajarin Quran, ngapalin, kita juga keteteran. Lawan anak-anak mereka lebih banyak hafalannya. Ngajarin tentang tahsin ya kita kedodoran. Kita kan dikoreksi anak. Makanya kemarin Bapak jarang ngimamin juga karena Bapak gentar oleh anak. Kan ketahuan modal bapaknya kemarin tuh 3 bulan di rumah tuh udah habis ayat-ayat itu ya nggak, stoknya. Nah 1 hayyin, 2 layyin, 3 qarib, 4 sahal. Ini ajarkan anak-anak dengan keteladanan. Jadi kalau ingin anak baik, yang pertama baik adalah kita. Coba saya pengen tahu mana yang harus sopan, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Jawab. Orang tua ke anak, benar? Iya, benar. Bagaimana anak tahu sopan santun kalau orang tuanya nggak sopan? Ya, anak itu kan menduplikasi. Jadi sederhananya gini, apapun yang ingin terbaik ada pada anak, adakan pada diri kita, gitu rumusnya. Jangan menuntut anak, kamu harus ini, itu, kamu soleh, harus hafal Quran. Ada anak tuh yang, ayo dong, kamu ngapalin Quran, anak. Bapak, ibu ingin kamu nanti membawakan mahkota untuk ibu.
Kata anak, ibu kenapa sih nggak bawa mahkota sendiri ya nggak? Malah nyuruh anak bawain mahkota, nggak ngemodal. Baik, apa itu hayyin? Ini orang hayyin ini tidak akan tersentuh api neraka nih. Kalau anak-anak punya sifat ini, dia neraka nggak bisa menyentuh dirinya. Nah, supaya anak punya ini, orang tuanya dulu ya. Hayyin itu artinya orang yang lahir batinnya teduh meneduhkan, tenang menenangkan. Jadi kalem aja, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak labil, tidak temperamental, aja kalem. Bayangkan Rasulullah begitu ya. Orangnya tuh full punya kemampuan mengontrol diri dengan sangat baik ya. Mengontrol pikirannya, mengontrol lisannya, mengontrol tutur kata, sikap dan hatinya terkendali. Orang ini tenang. Kalau orang energinya tenang, itu anak-anak ke bawah tenang. Karena orang itu tergantung vibrasi genta yang keluar dari dirinya. Rasulullah itu ketenangannya luar biasa sehingga menenangkan. Gampang lah. Setiap orang yang tenang itu pasti membuat orang sekitarnya ke bawah tenang. Nah, dari mana datangnya hayyin? Hayyin itu datangnya dari ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan zikrullah, mengingat Allah. Saya sering zikir. Zikirnya tidak cukup hanya lisan, tapi yakin. La ilaha illallah, itu ciri zikrullah. Jadi orang tua yang tidak menuhankan apapun selain Allah, dia pasti tenang. Tidak menuhankan harta, tidak menuhankan jabatan, tidak menuhankan pujian, penghargaan, kedudukan, kekaguman orang. Orang tua yang seperti ini tenang. Ini akan nular ke anaknya. Tapi kalau orang tuanya borju, menuhankan harta, menuhankan pujian tetangga, menuhankan kecantikan, menuhankan tas baru, menuhankan, pokoknya kalau hidupnya hanya memikirkan pujian, penghargaan, kekaguman, penilaian orang, ini orang tua tidak tenang. Karena dia Tuhannya itu bukan Allah. Tuhannya itu adalah penilaian makhluk. Akibat sangat ingin dinilai makhluk, hidupnya galau, tidak tenang, mudah tersinggung, mudah sakit hati, dan ini nular ke anak-anak. Jadi maaf ya, tidak cukup sholat, saum, baca Quran, tapi lihat di hatinya tuh, siapa yang mendominasi hati ini? Apakah pujian orang, pujian Allah? Kekaguman orang, kekaguman Allah? Makanya ibu-ibu yang centil tuh nggak bisa menularkan kesejukan. Karena ibu-ibu yang centil tuh sangat sibuk ingin dipuji orang. Nah, orang-orang yang sibuk ingin dipuji biasanya yang dibangun itu casing. Ngebagus-bagus topeng dan isinya tuh nggak bagus. Sedangkan yang diraba oleh anak tuh isi hati ya. Halo? Halo, ya. Jelas ini? Jelas, insyaallah. Kenapa ini seperti yang banyak yang tersinggung gini? Ini tenang ya. Ibu-ibu kalau dengar angkat tangannya begini supaya saya bisa tahu kedengaran tidak? Iya. Ada? Alhamdulillah. Lanjut. Jadi latihan hayyin itu adalah selain ibadah mahdo adalah yang paling penting. Udah itu tuh di hatinya tuh gini, orang itu stres karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi kalau mikir tapi nggak nyambung ke Allah, dia stres. Harusnya bagaimana? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Nah, itu jadi tenang tuh. Nah, ibu-ibu yang segala dipikir tapi kurang ingat nyambung ke Allah, stres. Kalau orang stres, bapak stres, ibu stres, anak stres. Jangankan anak, kuda ikut stres. Di pesantren itu ya, kami kan ada kuda ya. Ada kuda tuh yang suka sekali sama anak yang Down syndrome, karena dia mah nggak stres, kalem aja ya. Kuda-kuda galak juga pada kalem, karena dia auranya tenang. Ayo,
ibu bapak periksa hatinya. Jangan sampai ternyata di hati kita ada ilah yang lain selain Allah, yaitu yang selalu kepikiran siang malam, yang senang disebut-sebut, yang masuk terus dalam sholat itu. Emang sholat sih sholat, tapi Allahnya nggak ada di sholatnya. Lagi sujud aja saat paling dekat dengan Allah, nggak ingat tuh ke Allah. Nggak ingat. Saat doa di antara dua sujud, Rabbik Fili, nggak ingat ke Allah. Tapi ya gitu, disangkanya mah ini ahli sholat. Sholatnya juga ngelantur, tapi nggak merasa bersalah. Sholat nak, kata anak tuh. Teman saya bu nggak pernah sholat, baik, lembut. Ibu bapak rajin sholat, galak ya. Emang sholat bisa bikin jadi galak ya, gitu katanya. 2. Layin. Layin itu lemah lembut, sopan santun. Kalau tadi tenang, menenangkan, penuh dengan pengendalian diri karena selalu zikrullah, ingat ke Allahnya banyak fadzkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Pokoknya kayak lampu, zikir itu nyala terus, kalau nggak zikir gelap terus, gitulah ibaratnya. Jadi orang yang kurang ingat ke Allah mah kayak dalam kegelapan, gelisah, galau, tidak tenang. Perbaiki keyakinannya ke Allah, nanti nular ke anak. Yang kedua, lain, lembut, sopan, santun. Dari mana ini datangnya? Dari sifat rahmatan lil alamin, rahmah. Hadirin, pernah lihat tayangan video tentang ini. Kalau dari santri ada nggak yang ikut di sini ya? Digabung. Kalau ada bisa ditayangkan tentang ibu-ibu dengan singa. Jadi ibu-ibu ke kandang singa mengetuk-ngetuk ininya kandangnya. Singa melihat, tiba-tiba singa berdiri dan disangka menerkam. Ternyata bukan menerkam, memeluk. Dengan penuh kerinduan singa ini. Aduh, luar biasa aja. Sampai lihatnya aja pengen nangis ya. Kenapa bisa begini ini? Ini singa nih, ini binatang buas. Kenapa bisa memeluk ibu dengan penuh kerinduan? Punya apa ibu-ibu di Kolombia ini? Apa karena cantik? Silakan aja. Siapa ibu orang tua santri yang paling cantik bawa ke kandang singa ya? Kita lihat apa efeknya. Apa dipeluk atau dikunyah? Apa karena kaya? Apa karena parfum? Apa karena cincin? Karena tas? Enggak. Ternyata 5 tahun yang lalu ibu ini pernah nolong singa waktu kecil. Diberi susu, dipeluk, dimandikan dan sebagainya. Dan singa tidak melupakannya. Jadi ada 2 kunci si ibu yang ibu miliki. 1 keikhlasan, ketulusan ya. Yang kedua kasih sayang. Nah ini tembus tuh ke hati singa. Binatang ini, binatang buas. Nah vibrasi kasih sayang yang tulus, dalam. Ini ternyata yang dimiliki Rasulullah SAW. Walaupun ribuan tahun sudah lewat, 1400 tahun, ribuan kilometer dari Jazirah Arab, tetap aja hati kita tersentuh. Karena ada vibrasi yang sangat kuat sesudah vibrasi ikhlas. Tauhid tadi yang pertama adalah vibrasi kasih sayang. Saya sayang ke anak AA, saya ibu. Iya, kalau ngomong mah gampang. Punten ya, kata-kata itu nggak ada apa-apanya. Kalau di hatinya nggak bagus mah, betulan. Kalau orang sayang itu tidak hanya menuntut. Orang sayang itu dia posisinya suportif yang asli. Kalau anak tidak tahu, apa yang bisa saya lakukan supaya tahu? Kalau anak tidak bisa, apa yang bisa saya lakukan supaya dia bisa? Kalau anak lupa, bagaimana caranya yang saya lakukan supaya dia ingat? Posisi kita tuh di bawah ya. Tapi kalau posisi kita, saya ibumu, saya yang melahirkan, ini ibu, nah itu udah kira-kira udah nggak akan nyambung itu. Karena frekuensinya udah beda ya. Kayak ngobrol dengan anak itu sambil berdiri, anak tuh yang dilihat tuh lubang hidung, yang horor jadinya, taring. Tapi kalau turun, nah itulah dia. Ayo, rahmat ini. Nah lihat nih, Masya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Aduh, ini mah kita juga nggak dipeluk anak kita kayak gini. Masya Allah. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Tuh lihat sekali lagi. Oh, Masya Allah. Lihat tuh. Ayo tanya, pernah nggak dipeluk oleh anak segini kangennya? Ini binatang loh, binatang buas. Masya Allah. Terima kasih Pak Faruk. Aduh, pengen nangis lihatnya nih. Dah, Pak Faruk, sedih. Saya jadi ingat anak saya meluk saya kayak gitu, enggak ya? Rasanya saya juga anak saya nggak meluk saya kayak gitu. Mudah-mudahan sesudah ini saya bisa lebih menyayangi anak-anak. Maaf hadirin. Astagfirullahaladzim. Ya itulah, Allah menunjukkan binatang saja bisa mengerti kasih sayang yang tulus. Ya, jangan diomongin saya sayang padamu nak, saya sayang padamu nak. Sebetulnya bukan itu yang diinginkan oleh anak-anak. Pancaran dari lubuk yang terdalam sehingga cara menatap. Coba ini lihat nih. Kalau ada dua orang bicara begini, nak, ibu sayang padamu. Apapun ibu lakukan untukmu agar engkau bahagia dunia dan akhirat. Hati ibu selalu ingat padamu. Engkaulah semata wayang yang ada di hati ibu. Ibu sayang padamu. Ini satu ya. Yang kedua ngomong gini, nak sini sayang. Dipeluk anaknya. Gak bicara, tapi bicara ke Allah. Ya Allah, ampuni saya belum jadi orang tua yang amanah. Belum jadi contoh yang baik. Belum bisa mendidik dengan benar pakai hati. Ampun, saya banyak marah, kasar. Sambil meluk, sambil minta ampun ke Allah. Kemudian bicara, nak, maafkan ibu ya. Doakan ibu yang banyak. Doa yang banyak. Mana kira-kira yang ada di hati anak? Yang ke satu, yang kedua, Pak. Yang kedua insya Allah. Gitulah. Kita kebanyakan bicara tentang kasih sayang. Padahal bukan itu yang punya frekuensi, itu bukan kata-kata. Kata-kata terlalu banyak dimainkan, termasuk di WA gitu ya. Kata-kata sayang, sering sayang, tapi jadi kering kalau tidak pakai hati. Yang ketiga adalah qorib. Qoribin itu dekat. Jadi orang tua yang dekat, akrab dengan siapapun, dengan anak terutama, datangnya dari mana? Qoribin ini datang dari tawadu, kerendahan hati ya. Orang yang rendah hati itu tidak pernah melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi orang yang qoribin itu dekatnya tuh nyenengin sekali, kalau jauh ngangenin. Karena memang hatinya tuh selain sayang, tulus, juga tidak ada kesombongan, tidak ada ujub, tidak merasa saya orang penting, saya orang berjasa, saya orang yang paling utama, saya yang paling berjuang, saya yang paling berkorban. Karena kalau udah ada rasa itu, ujub, aura ujub itu nggak nyaman. Barusan udah ngobrol dengan anak-anak tuh di atas yang udah gede. Terus ada salah satu anak yang bungsu tuh diam aja, agak keluar air mata. Terus di jalan barusan saya WA ke yang kakak-kakaknya, nah apa yang salah bapak ya, kenapa itu kelihatannya sedih. Terus dia mau WA, sebetulnya bapak udah berkata baik, benar, cuman mungkin caranya pak ada yang lebih lembut lagi. Aduh iya, saya telepon yang mana ya yang bagian salahnya. Ya mungkin kalau bapaknya ngerti, karena ini masih remaja, kemudian hatinya sedang sensitif, apalagi lagi nggak sholat. Iya. Masya Allah. Kadang ngangkat aja, saya bapak, saya ini paling bertanggung jawab. Udah jadi itu ya. Padahal nggak usah diomongin, emang saya siapanya kalau bukan bapaknya ya nggak? Tanpa disebutin juga anak-anak udah tahu. Saya ini kepala keluarga, ya siapa lagi kepala keluarganya? Halo?
Halo, Oh, ya. nggak usah ujub-ujuban lah ya. Saya juga barusan ini. Aduh, 4 sahlin. Sahlin itu mudah, sahal ya. Jadi orang tua tuh jangan ribet, jangan semua urusan jadi gawat, jadi genting, jadi heboh. Perkara sendal ribut, perkara sendok ribut, perkara selimut ribut, ribut di rumah bertengkar, berantem. Ih, horor sekali rumah kayak gini. Rumahmu nerakamu. Ada orang yang semua urusan teh jadi ngambek, marah, telah dikit. Aduh, emang kalau semua urusan jadi gawat, gimana hidup rumah tangga di rumah, benar? Ya. Itu zolim sekali tuh orang tua yang dikit-dikit marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit tuh, anak-anak tuh salah nih, seharusnya ibu saya bukan yang ini, ya nggak? Kenapa horor kayak gini, ya nggak? Nggak boleh, apalagi ini lagi masa pandemi gini ya. Anak-anak tuh udah pusing, nggak punya kawan, susah main, benar? Ya. Anak-anak saya aja yang jarang main HP, sekarang ke HP. Dan saya juga bosan nungguin anak ya. Kelamaan ngobrol juga bingung, ngobrol balap lagi. Anak jadi dari senang baca Quran, sekarang jadi senang balap. Aduh, pusing. Tapi dari anak kecil ya kan, nggak bisa pakai ngobrolan orang tua. Jadi sekarang kalau mau naik gokar, mobil-mobilan harus ngapalin dulu setengah halaman ya. Kita harus ngerti bahwa mereka pun udah tertekan dengan situasi begini tuh. Jangan ditambah horor oleh bapaknya, horor oleh ibunya, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel. Atau di mana ini teh keindahan Islam di rumah tuh, ya nggak? Kita ngomong baca Quran. Atau Quran tuh jadi mengerikan buat anak-anak. Ibu ingin baca Quran, kalian harus baca Quran. Horor Quran tuh, ya nggak? Jadi ngedengar Quran aja udah menakutkan buat anak-anak tuh. Karena yang nyuruhnya itu menakutkan, yang ngajarinnya menakutkan. Di mana anak-anak cinta Quran, ya kan? Nah, bapak ibu aja seneng baca Quran, kerjanya ngamuk, dikit-dikit marah, nggak ada indahnya sama sekali di rumah tuh. Ayo, kalau mau ngajak anak baca Quran, kita buktikan sebagai orang tua yang indah tuh. Yang diperlukan oleh anak dan kita di rumah sekarang kenyamanan, ketenangan. Udah pusing semua orang tuh, ya. Nah, itu biasanya datang dari sahlin. Enggak ribet. Saya mah enggak mau ribet, Pak, di rumah tuh. Udah dibuat gampang, sepanjang bukan masalah akidah, ya. Sepanjang bukan masalah kebinasaan, masalah dosa yang dimurkai Allah, rilek weh. Preng, piring pecah, lihat si Rasulullah. Suatu saat Aisyah marah, piring dibanting di depan Rasulullah, preng, pecah. Rasul marah? Tidak tuh. Dipungutin piring itu oleh Rasulullah. Sambil senyum, ibumu sedang cemburu. Gitu aja. Kita, istri ngebanting piring, berapa banyak suami ngebanting istri, ya kan? Ayo orang tua, jangan hanya mikirin anak yang berubah, pikirin diri berubah enggak. Ini Allah lagi nuntut kita sebagai orang tua untuk bisa mengukur. Jangan-jangan selama ini kita pengecut lah, nyerahkan urusan pendidikan ke sekolah. Ya, sekarang nih oleh Allah diberi kesempatan setahun aja udah pening luar biasa, ya kan? Sama Pak, di pesantren Darut juga ada orang tua yang ayo dong, anaknya dimasukin sekolah. Apa mau di covidin? Itu kenapa? Ya karena saya udah pusing gitu, ya nggak? Diserahkan ke kami, bukan kami tidak pengen, tapi kan kewajiban mencegah dari kebinasaan tuh lebih diutamakan daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Udah segitu aja, pas 32 menit. Ayo mau diskusi silakan. Baik, ya syukuran jazakallah kepada yang sudah mencoba mengingatkan kita kembali kait dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya
mohon di raise hand ya, karena raise hand yang ada sekarang ini kayak bercampur raise hand dari awal ya. Di samping juga silahkan juga di chat ya, yang kalau di chat yang ingin tanya juga silahkan, nanti akan kita bacakan ya. Minum ya, maaf ya. Silakan A. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak poin-poin yang bisa kita catat dari apa yang disampaikan oleh A tadi, bahwa sesungguhnya wabah corona ini adalah nikmat dari Allah kepada Rahmat kita. ya. Rahmat dari Allah kepada kita sehingga kita bisa bersama dengan anak-anak. Yang kedua yang sangat penting, Ayah Bunda, Bapak Ibu semua, selama ini kita menganggap yang pendidikan itu pendidikan akademik ya. Sehingga kalau anak-anak tidak sekolah, kita menganggap pendidikannya terhenti. Padahal sesungguhnya pendidikan akademik itu hanya sekian persen dari pendidikan. Dan yang sangat penting, sudah sampaikan tadi, adalah pendidikan kehidupan. Dan itu tetap bisa jalan dengan anak-anak kita di rumah, dengan kita sebagai orang tua, sebagai gurunya. Kemudian ya sambil menunggu, poin ketiga yang kita catat untuk mengulasati, Bapak Ibu, kata kuncinya adalah ketika kita ingin ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka kunci utama yang harus kita lakukan adalah kita harus solehkan dan solehahkan diri kita. Adalah nonsen kita bermimpi anak kita menjadi qurrata ayun, anak kita menjadi anak soleh dan solehah, sementara kita jauh dari kesolehan itu. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Ustadz Ustazah yang hadir semua, sudah ada Ustadz Iqbal yang angkat tangan untuk bertanya, atau di chat silakan. Yang di chat insya Allah nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Ya, silakan. Adakah? Ya, Maaf ya. Ya, kita coba aja yang sudah raise hand, Ustadz Iqbal dibuka, dimohon dibuka apanya kalau yang ingin bertanya wali murid kita. Insya Allah dialog ini kita akan sampai jam 11 ya, dan insya Allah terakhir acara kita akan ditutup dengan doa oleh nanti. Silakan Ustadz Iqbal, ada dari... Ini di mana tempatnya Ustadz Arif? Ini di Batu Sangkar, di kabupatennya Tanah Datar, sekitar 100 km dari Padang, Masya Allah, jauh dong, Han? Jauh dari Padang, masih 100 km lagi, Alhamdulillah, nggak apa-apalah, jauh di dunia yang penting dekat dengan Allah. Amin. Silahkan. Hikmah wabah ya. Jadi silaturahim gini ke seluruh dunia nih. Coba kalau ngundang susahnya setengah mati ya kan. Ya, alhamdulillah. Sekarang sehari bisa banyak yang dilakukan, Zoom dan sebagainya, karena Allah memudahkan lewat teknologi. Ya silakan. Silakan sambil menunggu mungkin dari kita mungkin ya dalam rangka skill tadi menambah skill untuk bagaimana sabar ya dengan tingkah laku anak ini mungkin lebih apalagi karena memang salah satu. Kalau saya sih gini Pak Arif, saya belum tentu panjang umur ya. Anak saya juga tidak tahu kapan meninggalnya. Jadi saya nggak mau nih ya. Takdir barang itu hanya membuat kesan yang tidak baik. Saya pergi dari berangkat kerja atau berdakwah gitu, itu belum tentu saya akan balik lagi itu. Belum tentu ya, saya belum tentu. Kadang apalagi satu anak ini kan tidur di kamar sendiri. Kadang malam-malam bangun itu, aduh jam 1 gitu ya, pengen ditemanin. Ya saya pikir kalau saya udah nggak ada, saya nggak bisa nemani lagi anak ini ya. Kalau saya udah meninggal, nggak ada lagi saya. Ini kesempatan buat saya bisa meluk anak, nyapa anak ya. Kan ajal itu betul-betul rahasia Allah. Dan kalau anak udah gede ya, kayak saya ada 11 anak, udah gede, udah selesai tuh, udah dengan urusan keluarganya masing-masing. Mumpung masih bisa dengan di rumah gitu, kesempatan ketemunya juga nggak lama. Kenapa kita nggak bikin indah aja? Gitu. Kalau saya sih udah saya ngerti ya. Saya juga waktu dulu masih muda nggak gini, malah bagusan anak-anak sekarang. Dulu saya masih muda kan, makanya ngertilah. Dan itu sebuah proses, nggak ada yang instan langsung soleh jadi bagus, enggak. Saya udah lihat tuh dengan mata kepala sendiri ya. Ada yang asalnya gimana, lama-lama jadi baik gitu.
Tidak boleh serba ideal, ingin dari kecil tuh udah soleh semua. Enggak tuh, ada yang anak kecilnya juga enggak sesuai dengan harapan tapi baik, hafalannya enggak banyak tapi bagus gitu ya. Saya saja nggak berani nanya, nak sudah hafal berapa juz? Nggak berani tuh Pak, nggak berani. Karena bukan itu yang terpenting. Yang terpenting anak saya hatinya jadi baik, akhlaknya jadi baik. Udah, kalau nanya berapa juz, nanti dia jadi ujub, dia ngebanding-banding ke temennya, jadi niatnya nggak ikhlas, terus mau ngapain? Quran bukan semata-mata untuk dipamerkan hafal, dapat ijazah, kemudian dipotret, diposting. Enggak, Quran itu adalah supaya hatinya jadi baik, jadi bersih, kemudian jadi amal soleh. Enggak boleh Quran itu menegangkan, menakutkan. Lah para sahabat Nabi aja nggak langsung hafal, kenapa anak-anak kita jadi harus hafal dalam setahun? Ya, dan ibu bapaknya juga nggak hafal-hafal. Ini maaf ya kalau berbeda pendapat ya. Di pesantren kami ada Baitul Quran tapi nggak ditarget harus gini, enggak. Yang ditarget itu supaya anak-anak tuh mencintai Quran, bersih hatinya dengan Al-Quran, nggak sampai berkompetisi, jadi ujub, jadi ria, jadi dengki dengan Quran, kan jadi nggak betul ya kan. Ini biasanya orang tuanya yang menjerumuskan tuh. Kamu udah berapa juz? Ayo temanmu udah sekian juz. Ayo. Atuh anak tuh stres ya nggak? Mau pulang nggak mau, jadi ngebohong lagi. Udahlah. Apa yang dicari dengan sibuk penilaian orang lain? Ibu ingin seperti anak-anak yang lain. 1 tahun udah bisa 15 juz. Masa kamu nggak bisa? Malu dong ibu. Kenapa ibu malu ya? Sahabat Nabi juga enggak gitu-gitu amat ya. Yang bersama Nabi, betul tidak? Ya. Buatlah sahel ya, cinta Quran. Boleh pakai target, tapi ya jangan lupa bahwa yang paling penting itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat harta dan rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Ini goal terpenting dari sekolah kita tuh, hatinya jadi baik, amalnya jadi melimpah dan diterima Allah. Udah itu, bukan masalah gelar, pangkat, jabatan, popularitas. Itu mah casing. Halo? Ya, ada gini melalui ya mungkin Ustaz Iqbal chatnya terkunci barangkali. Jadi ada gini salah satu dilema dari orang tua kita hari ini kan anak-anak tidak sekolah. Sementara memang ada kebijakan pemerintah yang kurang sementara orang tuanya harus kerja. Nah, sehingga tentu waktunya juga terbatas. Kira-kira gimana mensiasati ini kira-kira? Udah jalanin aja ya semampunya, nggak usah pakai stres ya. Udah suasana kayak gini, stres. Udah gimana kalau anak saya nggak naik? Ya nggak apa-apa lah. Kalau memang daripada semuanya jadi stres rumah, kalau saya emang nggak apa-apa Pak. Ya, yang paling penting mah dijalani waktu dengan waktu tuh dengan jadi baik, kekeluargaan nyaman, enak, bertahap ya, bisa ibadah. Nggak harus semuanya dinilai dengan akademik, gimana gitu. Nggak, saya udah tua nih Pak, saya udah lihat tuh waktu saya pernah SMP, SMA, nilai akademik tuh nggak ada apa-apanya tuh dibanding akhlak. Ya kan? Nah kita tuh kadang terlalu orientasinya tuh kaku. Yang penting mah itu tuh hayyin layyin qarib sahal ya. Baik. Halo Pak, Pak Ustadz, apa yang kepikir sesudah mendengar penjelasan sederhana ini? Ya sebenarnya masih ya terasa kekurangan kita bahwa memang kadang sebagai orang tua kita memang pendidikan ini akademik ya. Padahal sebetulnya tidak sepenuhnya, bahkan ada penelitian sangat rendah pendidikan akademik itu yang menentukan masa depannya. Enggak, yakin itu. Ya. Saya sekolah, kuliah dan sebagainya enggak tuh. Ada kepake sedikit tapi ya ilmu kehidupan yang kepake itu Pak. Iya.
Ya juga udah lihat gitu dari santri-santri itu yang pintar-pintar juga belum tentu tuh Ya, bagus akhlaknya ya. Makanya orientasinya itu adalah dua, hatinya jadi baik, bersih, kemudian kesibukannya jadi amal soleh. Udah itu dari semua itu. ya, Jadi kalau bagi rapot juga juara ini juara akademik tuh tidak termasuk sesuatu yang mengesankan itu yang tapi juara kejujuran, juara kerapihan, juara kerajaan itu aja yang ketempat keterampilan hidup yang ya, penting dipacu karena kalau hanya akademik negeri kita ini banyak kampus ya, banyak dan ternyata itu yang koruptor-koruptor itu rata-rata sarjana tuh Pak ya, yang bodoh-bodoh mah paling maling ayam ya nggak. ya. Kenapa jadi emosional begini saya nih? Iya. Ini udah masuk chat dari wali murid kita, dari salah seorang pemuda. Bagaimana kalau di rumah itu karena salah satu kuncinya itu keteladanan dari orang tua, bagaimana kalau ada salah satunya baik ayah atau bundanya ini yang memang kurang dalam memberikan teladanan. Sang ibu mungkin berusaha tapi ayah tidak, atau ayah sudah tapi dari ibu tidak. Ini gimana untuk mensiasatinya, A? Ya, berarti PR-nya nambah bagi yang sudah jadi rada baik ya. Gini ya, kalau misalkan kita lebih baik, misalkan istri lebih baik dari suaminya atau Ya, suami lebih baik, itu jadi baik itu bukan karena hebat, itu ya. karena taufik Allah. Mhm. Jadi kalau lihat istrinya belum baik, Bapak jangan menghina, karena kalau Allah nggak ngasih taufik, Bapak bisa lebih jelek dari istri. Ya, Nah sekarang istri sudah lebih solehah daripada suaminya. Ibu tuh jadi solehah tuh karena taufik Allah, Bu. ya, Bukan karena ibu hebat. Kalau Allah cabut ya kesolehahannya udah lihat tuh kita di mana ya. Yang asalnya gimana baik cabut wah jadi cinta dunia bisa tuh. ya, ya. Sekejap tuh solehah bisa hilang, soleh bisa hilang. Hmm. Makanya jangan jadi ujub dengan sudah baik, tapi bantu, bantu, bantu. Pokoknya membantu, hidup ini mah hanya membantu, udah itu aja. Membantu, saya itu membantu anak-anak, saya membantu istri saya, kata istri saya membantu suami saya ini orang yang berkhidmat di bawah tuh, hati kita tuh. Ya, ya, Tapi saya sudah tahu, saya sudah mengerti, itu udah nggak nyambung. ya, Diambil oleh Allah nanti rusak kita ini. Ya, ya. Ada juga pertanyaannya, bagaimana memang dalam karena tuntutan kerja, ada juga orang tua ini yang berjauhan dari anak, mungkin beda kota atau apa. Kira-kira bagaimana mengisinya ini, sehingga memang tetap anak mendapatkan pembinaan yang baik. gini ya, kalau kontak dengan anak tuh jangan masalah keinginan kita aja. Jangan terus ditanya sholat, jangan tanya ngaji terus, jangan tanya tentang PR, jangan ngobrol tuh ngobrol yang manusiawi ya. Biasanya ngobrol dengan anak teh itu gimana tugas-tugasnya, udah belum ngaji belum, udah sholat belum, itu juga boleh. Tapi kalau itu terus yang ditanya, anak kan jadi nggak pengen dengar bapak ibunya, udah jauh ngomongnya nggak nyambung ya kan. Ya, Ngobrol lah sesuatu yang anak tuh bikin ada nih, bapaknya tuh ngerti, bapaknya tuh ada di hatinya. Ngobrol apa walaupun itu urusan yang cemen, misalkan urusan layangan, tapi karena layangan itu penting buat dia, kita anggap obrolannya penting. ya, Ya ini saya juga diuji nih, salah satu anak saya itu sekarang hobinya balap gokar. Coba tuh Pak, dari cita-citanya jadi pembalap yang hafiz yang pembalap. iya, iya, Itu kalau ujuk-ujuk ngobrolin Quran terus karena masih kecil ya, ya, aduh macet dia Pak. Tapi kalau udah ngobrolin setir ya nggak, kecepatan, belokan yang sesuatu, aduh buat saya tuh aduh aneh, saya harus ngobrol kayak kayak gini ya nggak. iya, 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 Yang iya, ditonton juga gokar, beratnya gokar, kecepatan gokar kan nggak nyambung. ya, Tapi kalau itu udah ngobrol enak, baru ngobrol Qurannya juga enak. ya, Nah, itu pengalaman aja lah. ya, ya. Maaf ya. Ya. Eh, saya ini yang terakhir ini, sebelum kita berdoa. Bagaimana kita menanamkan kepada anak. Selama ini mohon maaf, kadang kita memerintah anak beribadah itu memang dengan ilmu perintah atau memang dalam tanda petik anak kadang memang sedikit terpaksa. Jadi bagaimana ketika memang mengajak anak itu memang mengamalkan dengan kesadaran dan keikhlasan
tidak karena paksaan orang tua, baik sholat, baca Quran, atau yang lain. Silakan. Ya, ini pengalaman aja ya. Ya. Karena anak tuh kan sangat beragam karakternya dan kita pendekatannya juga harus beragam. Ya. Ada yang anak tuh udah rajin aja ke ibadah tuh nggak disuruh juga. Tapi ada yang telat aja, ada aja alasan teh wudhu telat, sarung ketinggalan. Aduh, tapi yang nggak boleh marah, ya nggak? Bawain sarungnya. Yang seneng termasuk ngebangunkan tuh, kalau ngebangunkan pegang kakinya, kemudian kita doa, wahai anak soleh, ayo bangun, sudah waktunya Allah manggil azan. Ayo, katanya ingin balapannya jadi juara supaya dimudahkan Allah. Bangun dia kalau disebut balapannya, ya nggak? Yang mau kuliah, assalamualaikum anak baik, yang mau kuliahnya lancar, ini Allah mau menjadikan pertolongan. Bangun dia, yang ada bangun, bangun, sholat, ini udah azan nih. Nah, jadi seakan-akan sholat itu horor, ya. Ya. Jadi kita buat sholat itu sesuatu yang menyenangkan. Dengan sholat cita-citanya tercapai, dengan sholat keinginannya akan dikabulkan. Kita cuma membantu saja, mengingatkan bahwa cita-cita keinginan dia tuh akan lebih mudah kalau ditolong oleh Allah, dan sholat adalah gerbangnya, gitu. Baik, makasih ya atas taujihnya buat kita bersama, Bapak Ibu Ayah Bunda wali murid kita di Qurrata Ayun. Luar biasa, alhamdulillah, sekali lagi waktu yang sangat sulit bagi alhamdulillah bisa bersama kita. Dan sebelum kita tutup, nanti kita mohon kepada AA untuk kita memimpin doa bersama bagi kita. Semoga sekali lagi sebagaimana sekolah kita, tidak ada yang kita inginkan dengan anak-anak kita di sekolah kecuali menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan tidak menjadi penyelamat kita, bukan malah menjadi beban kita di dunia dan akhirat. Silakan mungkin A untuk closing statementnya, sekaligus mohon untuk memimpin doanya A. Ya, jadi rileks ya Bapak Ibu, tenang, jangan tegang, jangan panik. Ini biasa ya. Kita tidak segawat berada di Palestina yang dijajah Israel. Kita tidak kegawat sebagaimana di Cina, di Uighur, ya kan. Jadi jangan semuanya jadi gawat, jangan semuanya menjadi genting, jangan semua urusan tuh udah rileks, tenang saja ya. Tenang, yang paling penting kita semua bisa jadi dekat dengan Allah dengan cara yang nyaman ya. Jangan pakai menakutkan, yassiru wala tu'asir. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan, suasana rumah tuh jangan dibuat mencekam, menegangkan. Karena Islam tuh begitu ya. Jangan biarkan keislaman tuh menjadi momok buat anak-anak tuh sesuatu beban, menakutkan. Jangan ya. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kita tuh ya. Tenanglah ya, nanti masa depan anak-anak akan diurus oleh Allah kalau orang tuanya baik. Ketinggalan setahun pelajaran ini tuh nggak apa-apa. Banyak yang malah nggak sekolah sama sekali juga, kalau soleh oleh Allah dimudahkan. Betul? Jadi nikmati situasi wabah ini sebagai acara untuk meningkatkan kebersamaan yang belum tentu kita masih lama kumpul dengan keluarga kita. Benar? Benar. Nah, A boleh ikut pengumuman satu enggak? Ya, silakan A. A lagi belajar bikin vlog. Vlog. Namanya Agim Daily Vlog di YouTube, Ya. Baru mulai, baru 12 biji isinya. Tapi isinya tentang adab bangun, adab mau tidur, adab terhadap orang yang lebih tua, adab keluar. Oh ya, adab dan akhlak yang sederhana, termasuk. Masalah prank kemarin sudah ada A ya? Hah? Masalah prank kemarin sudah ada, kami lihat. Oh iya, ini ada lagi yang perahu sekarang itu. Coba lihat yang terbaru tuh ya. Bagaimana perahu, kenapa perahu jadi berat, kenapa perahu tenggelam? Karena airnya masuk, gitulah. Kalau airnya masuk duniawi, masuk ke hati kita, hidup jadi berat dan tenggelam dalam kegalauan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, irhamna. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai yang menyaksikan segalanya, ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik. Ampuni kami belum bisa mendidik dengan benar. Belum bisa memperkenalkan Engkau kepada anak-anak. Ya Allah, ampuni, hati kami masih kotor dan busuk. Astagfirullah. Ya Allah, berikan kesempatan kami jadi orang tua yang amanah, jadi contoh baik. Jadikan doa-doa kami doa yang Kau ijabah. Titipkan kepada kami rumah tangga yang mencintai-Mu di atas segalanya. Rumah tangga yang selalu rindu ingin bisa bertemu dengan-Mu. Titipkan kepada kami keturunan penyejuk hati, ya Allah. Sehatkan lahir batin anak-anak, ya Karim. Cerdaskan akal pikirannya, terutama bersihkan hatinya, muliakan akhlaknya, kokohkan imannya. Jauhkan dari apapun yang Engkau haramkan. Jauhkan dari segala kejahatan, kezoliman makhluk-makhluk-Mu. Istiqomahkan anak-anak kami, ya Allah, dalam kebenaran. Ya Allah, kami tiada tahu berapa lama lagi kami berkumpul dengan anak-anak. Jadikan waktu-waktu yang tersisa ini benar-benar waktu-waktu yang terbaik, yang membuat Engkau ridho kepada kami, yang membuat Engkau mengumpulkan kami semua di sorga-Mu. Jangan biarkan satupun anggota keluarga kami jadi ahli neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, balas dengan sempurna guru-guru yang telah mendidik anak-anak kami, kawan-kawan yang sudah menjadi jalan kebaikan. Hanya Engkau yang kuasa membalas dengan sempurna. Ya Allah, bukakan hikmah di balik segala kejadian. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lindungi kami dari wabah ini, ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah, bala wal bencana. Ya Allah, taqabbal minna ya rahman rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, jazakallah Ustaz Arif, ibu-ibu, bapak-bapak. Maaf ya, izin melanjutkan perjalanan lagi ya. Ya, syukran jazakallah. Semoga suatu saat bisa ke Batu Sangkar langsung, A. Amin, amin. Perasaan pernah dulu ke sana ya? Enggak? Rasanya belum, A. Allah. Wah, iya, baru ke Sangkar Burung pernah ya. Ya, syukran jazakallah, A. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa pahami dan amalkan bersama dengan keluarga. Sekali lagi atas nama Qurrata Ayun, A. Terima kasih. Siap. Syukran. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah yang ayah bunda yang hadir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kita bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, yang bisa kita tangkap tadi secara penting memang bahwa kesalahan paradigma kita selama ini sering memang cenderung bahwa pendidikan anak itu adalah pendidikan formal, pendidikan anak itu adalah pendidikan pendidikan akademik, tapi yang sangat penting itu adalah pendidikan kehidupan, pendidikan karakter, pendidikan non akademik yang hari ini lahan kesempatan itu diberikan kepada kita di rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagaimana yang tausiah yang sudah kita dengar tadi, mari kita nikmati, kita syukuri kesempatan kita bersama anak-anak kita hari ini, sehingga sekali lagi kita bisa membangun rumahku adalah sorgaku dalam kondisi pandemi hari ini. Banyak tips yang sudah beliau sampaikan kepada kita, semoga kita semua bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ini acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami sangat bermohon pada ayah bunda. Pertama kami mohon maaf dari Qurrata Ayun, dari semua unit, dari PAUD, TK, SD, SMP.
tidak bisa menjalankan tugas kami semaksimal mungkin sebagaimana biasa sebagai pendidik karena memang kondisi wabah yang apalagi kita di tanah datar dalam kondisi semakin meningkat hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi kami tetap akan berusaha dengan hal yang mungkin ya. Ustaz-ustazah selalu kita ingatkan untuk menghubungi anak-anak kita, menelpon anak-anak kita, mengirim video-video pembelajaran kepada anak-anak kita. Dan kami mohon maaf, itu yang bisa kita lakukan untuk sementara waktu dalam kondisi pandemi. Namun sekali lagi tentu kita sangat berharap ayah bunda semua pendidikan karakter bagi anak-anak kita jauh lebih penting dan itu tetap harus kita jalankan bersama-sama. Makanya salah satu memang untuk mengingatkan kita untuk menambah skill kita, kami akan berusaha setiap sekali sebulan minimal seperti ini kita upgrade diri kita tambah ilmu kita upgrade keimanan kita sehingga mudah-mudahan ini menjadi modal dan bekal bagi kita Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya dalam mendampingi anak-anak kita di rumah. Seperti yang Agim sampaikan tadi, kadang memang kita ego ya kepada anak yang kita hanya mau kita terhadap anak ya. Tapi kita tidak kadang lupa bagaimana mau anak terhadap dirinya atau apa mau anak terhadap kita. Kadang sebagai orang tua yang kita tahu itu, kita ingin anak begini, kita ingin anak begini, kita ingin. Tapi kita lupa keinginannya seperti apa. Atau bahkan keinginan anak terhadap kita itu seperti apa. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan kita dengan Agim melalui live streaming hari ini bisa membangun semangat kita. Ayah bunda semuanya, mari kita ciptakan ya. Kalau istilah Ustadz yang lain ya, Ustadz Adi Hidayat, ketika kita ingin mendapatkan rumah nanti di surga, kita turunkan kondisi di surga itu di rumah kita. Jadi mari kita sama-sama berjuang membangun. Kami pun sebagai guru, sebagai pengelola juga tidak sempurna sebenarnya. Tapi kita ingin sama-sama berjuang. Berjuang bagaimana kita menjadikan rumah kita masing-masing sebagai surga bagi diri kita dan bagi anak-anak kita. Dan juga kita mari sama-sama Bapak Ibu tingkatkan ibadah kita dan berdoa kepada Allah semoga wabah ini segera berakhir, kemudian kita bisa lagi menjalani kehidupan dan juga menjalani aktivitas secara normal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu saja agenda acara kita pada hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang tadi mungkin ingin bertanya tetapi karena tidak dibuka oleh host atau ada yang mungkin mencet tadi tapi terlambat terbuka kuncinya tadi, kami mohon maaf. Dengan keterbatasan pelayanan ini sekali lagi semoga bermanfaat agenda kita pada pagi menjelang siang ini dan atas nama yayasan dan seluruh unit kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza dengan kehadiran kita pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan nanti di bulan depan kalau situasi belum aman kita akan melaksanakan acara seperti ini lagi. Tapi mari kita berdoa Bapak Ibu dalam tahajud kita dalam setiap waktu kita, mudah-mudahan kondisi bisa cepat aman dan kita bisa hidup kembali dengan normal. Ikan saja, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Yopi, kita kembalikan. Terima kasih Ustaz Arif yang sudah memandu kegiatan kita. Baik, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu kita sudah berakhir, kita tutup acara kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ana selaku MC kalau ada salah dan janggal mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar. Dan tidak mungkin kita memberi manfaat kecuali diawali dengan kepekaan dan kepedulian.
agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang penting. Indonesia Peduli adalah bagian dari solusi bagi negeri tercinta. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar. Dan tidak mungkin kita memberi manfaat kecuali diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Sebentar. Lagi aja.